Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanariana, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Sukabumi dari SMP Negeri 7 Cimas 1 Atap. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1. Selamat menyaksikan. Peran saya dalam mewujudkan budaya positif di sekolah adalah sebagai penggerak kolaborasi. Saya meyakini dengan kolaborasi yang baik akan tercipta hasil yang maksimal. Dalam menjalankan peran tersebut, saya mengimplementasikan hasil dari pembelajaran keempat modul yang telah dilewati. Menurut saya, keempat modul yang telah dipelajari memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Modul 1.1 tentang filosofis pendidikan KHD bagaikan sebuah payung besar yang menaungi materi di ketiga modul berikutnya. Gagang payung adalah budaya positif itu sendiri yang harus diwujudkan, yang akan menegakkan semuanya. Sementara tiang-tiang penyangga di payung tersebut adalah nilai dan peran guru penggerak yang ada di modul 1.2. Sedangkan kondisi teduh yang diharapkan dengan dibukanya payung tersebut adalah visi guru penggerak yang dipelajari di modul 1.3. Materi pada modul 1.4 cukup saya pahami. Saya mengerti bahwa setiap tindakan yang dilakukan seseorang pasti bertujuan untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasarnya. Bahkan ketika tindakan itu berbentuk pelanggaran. Dan dalam menghadapi sebuah pelanggaran, biasanya guru hanya memilih satu di antara dua pilihan, yaitu hukuman atau konsekuensi. Modul 1.4 mengajak kita untuk beralih dari hukuman dan konsekuensi menuju cara yang positif dalam menghadapi pelanggaran, yaitu melaksanakan restitusi. Restitusi berfokus bukan mencari siapa yang salah atau apa upaya untuk menebus kesalahan tersebut, tapi restitusi fokus pada penumbuhan kesadaran diri supaya tumbuh motivasi intrinsik dari dalam dirinya sehingga keteraturan diri, kedisiplinan diri bisa terwujud dan bertahan lama hingga dewasa. Restitusi biasanya dilaksanakan oleh seorang manajer. Restitusi tidak akan dilaksanakan oleh guru dalam posisi lain seperti penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, ataupun pemantau. Seorang manajer dalam melaksanakan restitusi akan menempuh 3 tahapan. Dari mulai menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Yang menarik dari pengalaman yang saya alami, masih banyak warga sekolah yang belum akrab dengan istilah keyakinan. Di benak mereka ketika mendengar kata keyakinan, maka yang terbayang adalah agama. Padahal keyakinan lebih dari itu. Yang dimaksud dalam budaya positif adalah hal-hal yang diyakini bersama oleh seluruh umat manusia, artinya bersifat universal tentang kebajikan-kebajikan yang ada di atas dunia ini. Sebelum mempelajari modul 1, saya adalah seorang guru yang beranggapan bahwa hukuman merupakan cara efektif untuk mendisiplinkan murid. Hukuman akan memberikan efek jera kepada mereka yang akhirnya mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang disiplin. Namun setelah mempelajari modul 1 ini, saya menjadi guru yang lebih mengedepankan diskusi, lebih mengedepankan cara diplomasi untuk menegakkan kedisiplinan. Saya lebih pandai mengendalikan emosi dan mengendalikan diri dalam mewujudkan kedisiplinan, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga. Ke depan, saya akan berfokus
pelayanan pendidikan dan pengajaran saya kepada murid dengan mengakomodir semua kebutuhan mereka. Kemudian saya akan mengoptimalkan peran dan nilai guru penggerak dan pendidik pada umumnya yang saya miliki, serta meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan visi yang disepakati bersama dengan tidak meninggalkan materi atau konsep-konsep inti dari budaya positif dalam penerapan di kehidupan sehari-hari. Saya pernah melaksanakan kegiatan pembuatan keyakinan kelas bersama murid-murid di awal tahun ajaran 2023-2024. Kegiatan tersebut merupakan aksi nyata dari pelatihan mandiri di PMM yang waktu itu saya pelajari. Sehingga topik-topik pelatihan mandiri di PMM merupakan sumber referensi lain bagi saya dalam mempertajam pemahaman tentang materi di PGP Angkatan 10 ini. Saya melaksanakan pembuatan keyakinan kelas dengan berurutan dari mulai mengumpulkan usulan peraturan, kemudian mengelompokkan usulan yang diperoleh, yang ketiga mengubahnya menjadi kalimat positif, dan yang keempat menghubungkannya dengan nilai kebajikan universal, serta yang kelima menuliskannya dan memajangnya sebagai keyakinan kelas yang diyakini bersama oleh seluruh warga kelas. Perasaan saya saat melaksanakan kegiatan tersebut sangat bersemangat dan optimis. Besar harapan saya bahwa cara ini akan dapat mewujudkan kedisiplinan dalam diri murid-murid di kelas tersebut. Pada saat itu, hal baik yang sudah dialami adalah antusiasme dari murid-murid dalam mengikuti kegiatan pembuatan keyakinan kelas. Mereka sangat antusias untuk mencurahkan isi hatinya dalam bentuk usulan peraturan. Banyak dari mereka yang meminta ingin dilaksanakan ini, jangan dilaksanakan itu. Dan yang menarik, ternyata lebih dari 50% murid saya menuliskan dalam usulan peraturannya supaya tidak ada lagi teman yang saling mengolok-olok satu dengan yang lain. Hal itu menyadarkan saya bahwa memang budaya saling mengolok-olok, menghina, mencaci di antara murid-murid masih begitu melekat. Tantangan terbesar bagi saya untuk menghilangkan kebiasaan negatif tersebut, diantaranya dengan jalan pembuatan keyakinan kelas. Namun waktu itu saya menghadapi kendala, yaitu tentang miskonsepsi istilah keyakinan. Seperti yang disampaikan di awal, masih banyak di antara mereka yang menganggap bahwa keyakinan adalah agama. Padahal keyakinan kelas yang dibuat bersama bukan hanya tentang apa yang diajarkan dalam agama, tapi semua yang diyakini bersama oleh umat manusia di seluruh dunia, apapun latar belakang agamanya, ras, suku, dan golongannya. Semuanya yakin bahwa nilai-nilai kebajikan tersebut harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut pendapat saya, solusi untuk tantangan tersebut adalah dengan banyak melakukan diskusi interaktif, serta lebih intensif dalam memberikan penjelasan tentang apa itu keyakinan, baik di sela-sela materi pelajaran maupun dalam sesi pembinaan upacara bendera. Saya merasa sebagai seorang pemantau yang senantiasa menghubungkan kesalahan yang dibuat murid atau anak saya dengan peraturan yang telah disepakati. Sehingga ketika terjadi pelanggaran, anak atau murid saya akan dengan sadar, dengan rela melaksanakan konsekuensi yang telah disepakati bersama. Waktu itu saya merasa hal tersebut adalah cara yang paling benar. Saya merasa bangga bisa menegakkan kebenaran, yaitu setiap pelanggaran harus ditebus dengan konsekuensi yang telah disepakati. Namun setelah mempelajari modul 1 ini, bergeser posisi saya dari pemantau menjadi seorang manajer yang mengedepankan diskusi,
cara-cara diplomasi dalam menyadarkan seseorang terhadap kesalahannya. Hal ini sudah saya praktekkan baru beberapa kali, dan dalam mempraktekannya saya merasa bahagia karena bisa menumbuhkan kesadaran asli dari dalam diri murid sehingga kedisiplinan bisa terwujud sampai mereka dewasa. Tentu yang berbeda adalah ketika saya berada di posisi pemantau, anak-anak dan murid-murid saya hanya taat, hanya disiplin ketika diawasi saja. Tapi dengan memposisikan diri sebagai seorang manajer, walaupun tanpa diawasi, anak-anak bisa mendisiplinkan dirinya sendiri karena sudah timbul kesadaran dari dalam diri tanpa harus menunggu pengawasan atau perintah dari pihak luar. Ya, biasanya saya hanya melaksanakan tahapan ketiga dari segitiga restitusi saja, yaitu tentang menanyakan keyakinan. Di antara pertanyaan yang sering saya sampaikan adalah, bagaimana pendapat orang tentang orang yang merokok misalkan, tentang orang yang bertato, tentang anak yang berbahasa kasar. Apakah itu yang diajarkan oleh ayah dan ibumu? Apakah seperti itu yang diajarkan oleh guru ngajimu dan sebagainya? Waktu itu saya berusaha menyadarkan mereka bahwa perbuatan mereka itu salah, tidak sesuai dengan yang diyakini oleh banyak orang, yang diajarkan oleh agama mereka, tidak sesuai dengan hati nurani mereka. Tahap itu saat ini saya pahami sebagai tahapan ketiga dari segitiga restitusi, yaitu menanyakan keyakinan. Menurut saya, untuk mendukung perwujudan budaya positif dalam kehidupan sehari-hari, hal lain yang harus dipelajari adalah tentang pemilihan lingkungan yang baik. Dengan memilih lingkungan yang baik akan mendukung seseorang untuk bisa menjadi pribadi yang berbudaya positif. Paling sederhana contohnya adalah dalam memilih teman. Siapa teman yang akan menemani saya setiap hari? Teman atau lingkungan besar pengaruhnya terhadap diri seseorang dalam mewujudkan kepribadiannya. Dengan memilih teman yang baik, lingkungan yang berkualitas, budaya positif akan cepat terwujud dalam diri seseorang. Demikian koneksi antar materi dan refleksi yang saya lakukan dari pembelajaran modul 1. Sungguh pembelajaran yang luar biasa dengan ilmu dan wawasan yang berharga. Mudah-mudahan menginspirasi dan besar manfaatnya bagi saya dan seluruh guru di Indonesia. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.